Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan Shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Untuk warta jemaat nanti selengkapnya kita lihat di dalam WA GPKP Gading Serpong. Saudara-saudari yang terkasih Tuhan, kita sungguh bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah sebagai teladan di dalam gaya hidup kita. Karakter Allah yang senantiasa merancang dan melakukan kebaikan untuk dunia ini. Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya, dan Ia menata dunia ini dengan sungguh amat baik sehingga menjadi tempat kehidupan yang baik. Karakter Allah tersebut menjadi karakter kita di dalam menjaga, mengusahai dan memelihara seluruh ciptaan sehingga mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia. Melalui ibadah ini, Allah mengingatkan kita agar membangun gaya hidup yang berbudaya baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang serupa dengan karakter Allah. Mari kita puji Tuhan dengan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk membangun kehidupan yang mulia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Invokasio dari 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama.
Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Allah telah menunjukkan tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Allah telah menata dunia ini dengan sempurna. Ia memisahkan siang dan malam. Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Allah menciptakan dunia yang sangat indah dan sangat baik untuk ditempati manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah dan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dunia ini. Allah menciptakan teman hidup kepada manusia agar manusia dapat hidup berdampingan, dapat saling mengasihi dan saling menolong. Sungguh luar biasa rancangan Tuhan itu. Pujilah Tuhan atas perbuatannya yang baik. Pujilah Tuhan karena sudah menunjukkan teladan di dalam tatanan kehidupan yang baik. Teguhkanlah hati dan pikiranmu bahwa selama engkau hidup, engkau tetap mengingat karya dan kebaikan Tuhan itu. Ajarkanlah kepada anak dan cucumu agar bertumbuh dalam budaya yang baik. Perbuatanmu sungguh membawa kebaikan di dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam menata kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Allah. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat pertama saja. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ketidakmampuan manusia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, Allah telah memperlihatkan keteladanannya dalam tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Ia menciptakan manusia mulia dan berharga. Jika menilik jauh ke dalam hati kita, apakah hati dan pikiran kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Kita masuk ke saat teduh. Saudara-saudari, jika Allah senantiasa merancang kebaikan dalam kehidupan kita, maka apakah kita juga telah setia merancang kebaikan bagi sesama? Marilah kita mengakui keterbatasan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat yang pertama.
anugerah dari Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepadamu yang telah mengakukan dosa-dosamu. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersukacita memuji Tuhan karena dosa kita telah diampuni. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Ayub 42 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini akan kita baca secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka berfirman Tuhan pada Elifas, orang teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar, aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan menopang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami tetap boleh berdiri dengan teguh di dalam iman dan di dalam penyerahan hidup kami kepadamu. Tuhan juga telah memberkati kami, dan Tuhan juga telah pimpin kami seminggu perjalanan hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan telah mengantarkan kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati hari yang indah, hari Minggu yang kudus, hari kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian minggu kami saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam hati kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu boleh hidup di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi ayat khotbah kita diambil dari kitab Yohanes 2, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kami bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang akan dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu yang kudus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini bersama-sama kita mendengar firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Dan saya percaya ayat ini adalah ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita orang percaya. Ketika kita membaca atau ketika kita mendengar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 2 yang menjadi renungan, yang menjadi khotbah kita pada hari ini, kira-kira apakah yang terkesan di dalam hati kita? Yang pertama, kalau bagi saya pribadi, alangkah bahagianya kedua mempelai saat itu. Karena Yesus bisa hadir di dalam perjamuan pesta perkawinan mereka. Saya bayangkan, saya rasakan pasti itu yang terjadi. Dan hal yang kedua, ketika membaca dan mendengar firman Tuhan dari Yohanes 2 ini akan membuat kita, khususnya di saat-saat seperti ini, semakin rindu suasana pesta dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita hitung-hitung sepanjang hidup kita, mungkin saat inilah waktu paling lama kita tidak menghadiri undangan pesta perkawinan. Berjalan sudah hampir 6 bulan. Kita diminta untuk tetap tinggal di rumah. Kita diminta untuk tetap jaga jarak. Sehingga kalau kita lihat sampai ke kampung-kampung, desa-desa kita pun termasuk di Tanah Karo saat ini, ketika ada perkawinan, saat ini hanya dilakukan pemberkatan di gereja. Pulang dari gereja, kembali ke rumah dengan jumlah yang sangat terbatas. Kalau kita bandingkan dengan sebelum kita mengalami pergumulan COVID-19 ini, bisa kita katakan pesta orang Karo adalah pesta yang paling meriah. Pesta pertemuan yang kita nanti-nantikan. Seperti orang tua sering katakan, pesta itu adalah wadah, tempat pertemuan kita, tempat perjumpaan kita.
Sehingga sering orang tua katakan kalau tidak ada pesta, kemungkinan 1 kali setahun pun belum tentu kita jumpa dengan saudara-saudara kita, kalimbubu kita, senina kita, anak buru kita. Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ini bisa saja yang terkesan di dalam hati kita adalah membuat rasa rindu kita bertambah akan suasana pesta perkawinan, pertemuan-pertemuan sukacita di dalam hidup kita. Sehingga doa kita setiap hari adalah biarlah badai ini cepat berlalu. Itulah doa kita setiap hari kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika berbicara tentang pesta perkawinan, itu adalah bagian dari budaya, bagian dari adat istiadat. Sehingga di dalam setiap bangsa, di dalam setiap suku memiliki budaya masing-masing. Jadi termasuk di dalam kelompok kita orang Batak sendiri pun punya budaya sendiri-sendiri. Artinya setiap suku, setiap bangsa punya budaya masing-masing, punya adat masing-masing, termasuk hal di dalam melakukan pesta perkawinan. Adat Karo misalnya, sebagai suku Karo kita mempunyai budaya sendiri, kita mempunyai adat sendiri di dalam melakukan pesta perkawinan. Ada sistemnya tersendiri, ada tatanannya tersendiri. Sangkep geluh, ada kalimbubu, ada senina, ada anak beru. Mungkin kalau suku Jawa, suku Padang, pasti berbeda. Tetapi sebagai suku Karo kita juga punya sistem, punya tatanan sendiri. Dan termasuk juga di dalamnya adalah budaya, pakaian, pesta itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, setiap suku bangsa melakukan sebuah pesta perkawinan, semua mempunyai ciri-ciri dalam hal pakaian masing-masing pun, pakaian pengantin secara khusus berbeda-beda. Itu tergantung kepada suku masing-masing. Termasuk kalau kita orang Karo sendiri, kita juga memiliki tradisi pakaian adat dalam pesta perkawinan. Kalau bahasa Karo, ada bulang-bulang, itu biasa dipakai oleh pengantin laki-laki. Ada tudung, dipakai oleh pengantin perempuan, dan ada emas-emasnya. Kita melihat begitu indah, sangat cantik, sangat luar biasa. Kita memiliki bekabulu, kita memiliki wisnipes, sama seperti yang dipakai oleh tim song leader kita hari ini. Itu adalah budaya, adat kita sebagai orang Karo. Jadi hari ini kita belajar bahwa sekalipun kita sebagai orang Kristen tidak salah, kita tidak berdosa, sekalipun kita terlibat di dalam adat istiadat. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan sendiri. Apa yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus sendiri tidak anti akan budaya. Yesus sendiri tidak anti kepada adat istiadat. Jelas di dalam firman Tuhan Yohanes 2 dikatakan tadi, ketika ada pesta perkawinan di Kana,
Yesus dan murid-muridnya juga ibunya diundang. Dan Yesus hadir di dalam pesta perkawinan tersebut. Jadi ini mengingatkan kita dengan jelas bagi kita bahwa Yesus tidak anti dengan budaya. Yesus tidak anti dengan adat istiadat. Ya. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen sendiri saat ini, ya, budaya atau istiadat itu tetap masih menjadi perdebatan. Ada pengajaran di dalam kelompok orang Kristen bahwa adat istiadat itu tidak Kristiani, tidak rohani. Karena itu tidak Kristiani, maka ketika dilakukan dianggap berdosa. Ada pengajaran yang ditekankan di dalam golongan sebagian dari gereja. Mereka memutuskan diri mereka berhubungan dengan yang namanya adat istiadat. Dan mereka jelas-jelas melarang umatnya untuk terlibat di dalam adat istiadat, termasuk di dalam acara sukacita. Sukacita di dalamnya misalnya pesta perkawinan. Dan yang lebih ekstrim lagi, memakai bulang-bulang, memakai wis nipes, ya, itu dianggap dosa, itu dianggap kafir. Mereka katakan itu adalah tradisi orang ketika belum mengenal Tuhan. Ya. Sehingga ada golongan di tengah-tengah golongan Kristen sendiri, ya, membakar semua barang-barang yang berhubungan dengan adat istiadat. Baik wis nipes, bulang-bulang, segala sesuatu yang dipergunakan biasanya di dalam adat istiadat, mereka bakar itu. Mereka putuskan hubungan mereka karena merasa menggunakan bulang-bulang, menggunakan wis nipes, buka bunuh, ya, itu adalah perbuatan orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita ikuti, dianggap kita yang mengikutinya juga adalah berdosa. Dan ini sampai hari ini pengajaran itu tetap masih berlaku di sebagian golongan, di tengah-tengah orang Kristen sendiri. Dan yang luar biasa lagi, budaya atau istiadatnya dianggapnya kafir, dan dia pergunakan budaya orang, dia anggap tidak kafir. Jadi ini juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dia anggap pakai baju kebaya, pakai wis nipes, itu dosa. Tetapi dia pakai, dia ganti dengan gaun, dianggapnya itu suci. Padahal gaun itu adalah budaya barat. Itu juga adalah budaya, tetapi bukan budaya kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana sebenarnya kita melihat budaya ini. Yang pertama tadi kita sudah melihat bahwa Yesus sendiri tidak anti kepada budaya atau terhadap adat istiadat. Yesus sendiri hadir ketika diundang ke perjamuan pesta perkawinan di Kana. Dia hadir bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi hari ini kita belajar, sekali lagi kita diingatkan bahwa terlibat di dalam adat istiadat itu bukanlah perbuatan dosa. Itu bukanlah sikap menantang Tuhan. Dan kita ini adalah sebagai pengikut.
pengikut Kristus. Kitalah sebagai pengikut Tuhan. Tentu yang menjadi teladan kita adalah Tuhan. Dan yang kedua, hari ini kita diperlihatkan bahwa ketika Yesus hadir di dalam perjamuan pesta di Kana, Dia juga hadir memberi makna yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak hanya hadir di dalam perjamuan pesta perkawinan di Kana, tetapi Yesus juga memberi makna yang luar biasa. Dalam tradisi orang Yahudi, dalam sebuah pesta, anggur merupakan suatu kewajiban. Ya. Anggur adalah suatu kewajiban. Mungkin sama halnya seperti kalau kita di orang Karo, ya. Kalau namanya itu ada nganting manuk, ya. Cipera, ya. Mungkin semua kita sudah pernah rasakan, ya. Cipera itu katanya makanan yang tidak boleh absen, harus ada. Ya. Jadi dimanapun kita, bahkan sekalipun kita sudah berada di Jakarta ini, ya, kalau ada acara budaya adat kita nganting manuk, kita tetap usahakan cipera itu harus ada. Ya. Bagi orang Yahudi, di dalam sebuah pesta juga, anggur itu adalah suatu kewajiban. Ya. Wajib disediakan oleh mempelai atau keluarga yang berpesta. Bagi mereka anggur itu adalah sebuah sukacita. Jadi ketika sebuah pesta kehabisan anggur, maka itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Menjadi hal yang sangat-sangat bagi keluarga yang berpesta adalah yang memalukan. Kehadiran Yesus di perjamuan pesta di Kana membuat apa yang diragukan, apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Kita melihat di dalam nats renungan kita bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Di mana saat itu kekurangan anggur, tetapi kehadiran Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Akhirnya pesta tetap menjadi pesta yang sukacita. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 2 bacaan kita, biasanya kalau ada orang berpesta, anggur yang terbaik biasanya yang pertama dibagikan. Tetapi orang bertanya kepada yang mempunyai pesta, tetapi engkau sampai hari ini tetap menyediakan anggur yang terbaik. Jadi Yesus hadir, dan kehadiran Yesus selalu memberikan makna yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita. Yang pertama adalah undanglah selalu Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehadiran Yesus di dalam sebuah perkawinan sungguh akan sangat membawa sukacita. Jadi setiap kita, keluarga-keluarga, rumah tangga kita, undanglah, hadirkanlah Yesus itu setiap saat di dalam hidup kita. Karena kehadiran Yesus akan memberi kita sukacita tanpa henti, pengharapan tanpa henti. Kehadiran Yesus akan selalu memberi makna dalam hidup kita. Undang Tuhan dalam keluarga kita, undang dalam doa,
undang dalam persekutuan kita dengan Yesus. Dan hal yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hargailah, peliharalah budaya, adat istiadat kita yang sudah diberikan oleh Tuhan menjadi alat menata kehidupan kita. Apalagi budaya kita, adat kita orang Karo, sangat indah. Ada waktunya kita menjadi kalimbubu, ada waktunya nanti kita menjadi senina, ada waktunya kita menjadi anak beru. Ketika kita kalimbubu, ada anak beru kita yang bertanggung jawab. Ketika kita menjadi anak beru, ada kalimbubu kita yang kita layani. Jadi tatanan budaya kita begitu indah. Kita dibentuk saling melengkapi. Kita dibentuk saling menopang. Jadi anak beru ditopang kalimbubu dan senina. Kalimbubu ditopang anak beru dan senina. Tatanan hidup budaya yang begitu indah. Jadi hari ini kita diingatkan di Minggu Budaya ini, mari hargai, mari pelihara budaya yang sudah dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus kita sebagai warga GBKP dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah tetap menjadi terang Tuhan di tengah-tengah budaya dan adat istiadat kita. Jadi biarlah terang Tuhan menyinari budaya adat istiadat kita. Dan jangan pernah tenggelamkan terang Tuhan itu melalui budaya atau adat istiadat kita. Tetapi kita hadir menjadi terang, menerangi budaya adat istiadat kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita hari ini. Jadi hari ini kita sungguh belajar bahwa tugas kita adalah memelihara, menghargai budaya kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menghargai budaya orang Yahudi, lingkungan di mana dia hidup pada saat itu. Jadi mari kita pelihara dan hargai budaya kita dengan benar dan teruslah menjadi terang di dalam budaya dan adat istiadat kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Karena kami boleh belajar dan diingatkan kembali bagaimana kami menghargai dan memelihara budaya, adat istiadat kami yang telah Tuhan berikan menjadi tatanan kehidupan kami sebagai warga GBKP. Berkati kami ya Tuhan, berkati firman-Mu yang telah kami terima. Dan biarlah firman ini juga boleh mengajari dan menguatkan kami. Bagaimana kami setia menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, maka kami akan terus mengalami sukacita dari Tuhan. Kami undang terus Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga-keluarga kami. Dan pakai kami juga anak-anak Tuhan menjadi terang, menerangi budaya dan adat istiadat kami supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama seluruh orang percaya kita mengakukan iman percaya kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 menjadi dasar kita memberi persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat yang pertama. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kehadiran Tuhan yang selalu menopang kami, menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Dan sungguh juga kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap memberikan kami kecukupan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, kiranya yang memberkati persembahan kami ini, berkati gereja Tuhan. Biarlah melalui gereja Tuhan persembahan kami menjadi alat Tuhan untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan biarlah juga gereja Tuhan mampu mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah semakin melimpah berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah rumpun kami GBKP Gading Serpong ini. Pelayanan gereja Tuhan sepanjang 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kiranya yang campur tangan memberkati, sehingga seluruh pelayanan yang direncanakan sepanjang 1 minggu ini, pertolongan Tuhan yang berkuasa boleh kami jalani dengan baik. Berkati juga Tuhan seluruh hamba Tuhan
pendeta kami, pertua diaken emeritus, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan guru-guru KKR kami. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan mereka. Berikan Tuhan mereka kekuatan dan semangat, sukacita dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Di dalam pergumulan bangsa kami saat ini, kami sungguh datang memohon kehadapan Tuhan. Biarlah Bapa yang campur tangan, melepaskan, membebaskan kami dari pergumulan kami pada saat ini ya Bapa. Berkati pemerintahan kami, berkati Presiden kami Jokowi, beserta dengan seluruh tim, sampai ke pemerintahan kami yang terendah. Hikmat-Mu yang bekerja atas mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, boleh memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk usaha yang sampai saat ini dilakukan oleh para ahli untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan dalam usaha ini ya Bapa. Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, vaksin COVID-19 ini boleh segera ditemukan, sehingga kami boleh bebas akan pergumulan ini ya Bapa. Kami sungguh mohon akan kebaikan Tuhan bekerja di tengah-tengah pergumulan bangsa kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang menopang, memberkati seluruh anak-anak Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak Tuhan secara sempurna, baik Mamre, Moria, Zaitun, Permata, KKR. Tuhan lindungi seluruh anak-anak Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Itu adalah kerinduan kami bagi Tuhan pada saat ini ya Bapa. Dan berkati juga persekutuan kami, sehingga walaupun saat ini Tuhan kami belum boleh tatap muka, tetapi melalui persekutuan kami juga Tuhan, tetap terlihat kesehatian kami, menjadi kekuatan kami, menjadi sukacita bagi kami. Kami serahkan persekutuan kami anak-anak Tuhan di Runggun ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang telah bersukacita untuk ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah minggu kami pada hari ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberikan pelayanan mereka kepada Tuhan untuk melaksanakan ibadah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Juga anak-anak Tuhan sebagai tim multimedia, Tuhan yang tetap menopang, yang memberkati segala pekerjaan yang Dia lakukan Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlepas dari mata Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan kami persembahkan bagi-Mu. Kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tetap sertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami di dalam setiap keberdosaan kami dan kekurangan kami. Layakkan doa kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan doa kami dan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan tekad secara responsoria. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sungguh amat baik. Allah juga menciptakan tatanan hidup yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, aku berjanji untuk hidup melayani pikiran Kristus untuk menjaga keutuhan ciptaan. Allah melengkapi kita dengan hikmat-Nya.
dan untuk dapat menyatakan gaya hidup di dalam tatanan kehidupan yang telah diciptakan Allah. Maukah kita hidup seperti Allah yang senantiasa merancang kebaikan bagi dunia ini? Ya Tuhan, aku berjanji menjadi teladan dalam tatanan hidup yang baik. Aku akan memperbarui hidupku agar semakin berhikmat di dalam mengasihi sesama dan ciptaanmu yang lain. Untuk meneguhkan tekad kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama. Bersama-sama kita mengucapkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu yang berharga di hadapan Allah dengan senantiasa menyampaikan kasih dan penghargaan terhadap semua ciptaan Allah. Yang menjadi kekuatanmu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, kebaktian kita sudah selesai berkat Tuhan. Mari kita renungkan firman yang sampai kepada kita dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat semua.